ke pot yang lebih besar dengan menggunakan beberapa campuran media. Trainer bonsai, Sobat bonsai. Jadi kalau bilang bonsai itu mahal, jangan. Sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan unboxing dari bibit bonsai atau bahan bonsai yang kemarin saya pesan lewat Facebook ya. Jadi sobat bonsai pasti penasaran ya, nanti saya akan jelaskan dulu. Jadi ini saya beli dari Genji Garden Purbalingga. Saya pesen bahan bonsai. Jadi kita akan buka nanti. Di video ini saya akan unboxing dari bahan bonsai yang saya beli dari Genji Garden Purbalingga. Dan juga nanti setelah saya unboxing, saya juga akan melakukan proses penanamannya. Jadi bagaimana memperlakukan tanaman yang kita beli dari luar pulau. Jadi pengirimannya ini 3-4 hari. Jadi ini 4 hari sudah sampai di rumah. Jadi saya penasaran, saya akan buka dulu. Nah, dan ini jenisnya apa? Jadi langsung saja kita buka. Dan setelah saya akan unboxing, saya akan juga melakukan prosesnya ya. Proses bagaimana melakukan bahan bonsai yang kita beli dari luar pulau, kemudian bagaimana cara melakukannya, dan langsung kita akan melakukan penanaman. Jadi langsung kita buka. Dan jika sobat bonsai ada yang tertarik ya, nanti saya juga akan di akhir video saya juga akan saya cantumkan ya nomor WA dari Genji Garden. Siapa tahu sobat bonsai ada yang tertarik dan bisa memesan bahan atau membeli bahan di sana. Langsung kita unboxing. Genji Garden, ada channel YouTube-nya juga, Genji Garden Purbalingga ya. Jadi bisa ditonton videonya di YouTube dan juga bisa subscribe ya channel dari Genji Garden. Nah sebenarnya jadi seperti ini ya. Jadi yang ini saya beli di Genji Garden. Jadi ini adalah batang-batang dari anting putri. Jadi sangat murah sekali. Jadi sobat bonsai yang suka bibit ya, yang suka membibit atau memprogram bonsai dari nol atau dari awal, jadi bisa memilih bahan-bahan seperti ini, seperti anting putri ini. Jadi saya akan coba tanam. Jadi ini pengiriman dari Purbalingga ya. Jadi saya cek dulu. Ya, Purbalingga benar. Jadi untuk yang mesan ya, saya tahu sobat bonsai yang mesan, dan untuk harga nanti bisa tanya langsung 089 502 179 677. Jadi saya ulang ya nomornya 089 502 179 677. Jadi di Genji Garden ini juga menjual dari bakalan ya, artinya programan. Ada kebun dari anting putri, jadi banyak sekali bahan anting putrinya.
Jadi juga menjual dari stek batang seperti ini. Jadi ini murah sekali harganya, saya yakin murah sekali, dan juga bahan-bahannya sangat murah di sana. Nanti bisa langsung di WA ya, di nomor WA yang sudah saya tadi sebutkan. Nah, jadi setelah ini kita akan melakukan proses bagaimana memperlakukannya. Jadi yang pertama kita rendam dulu, kemudian setelah kita rendam baru kita tanam. Jadi media apa yang kita pakai? Jadi untuk anting putri ini jenis tanaman yang bagus atau cocoknya lebih di tempat yang sejuk ya. Jadi tempat-tempat yang sejuk, jadi cocok sekali untuk memelihara anting putri. Kemudian anting putri ini suka sekali dengan kelembaban, jadi tanaman yang suka air ya. Jadi diusahakan saat kita tanam, kita menggunakan media yang mampu menyerap air lebih lama. Dan langsung kita mulai proses penanamannya. Sahabat bonsai, jadi sebelum melakukan penanaman dari stek batang dari bahan anting putri, jadi sebaiknya kita review dulu bahan bonsai dari anting putri. Ini hasil dari stek batang ya. Sebenarnya awalnya dicangkok, namun setelah dibuka tidak tumbuh akar. Ternyata tidak berhasil, kambium hampir menyatu, hanya sedikit sekali keluar akar, hanya satu saja. Namun masih ukurannya, warnanya masih putih, jadi berarti tidak berhasil ya cangkokannya. Kemudian dilakukan stek batang. Nah, jadi ini hasil stek batang ya, sahabat bonsai. Jadi ini hasilnya stek batang, bahan dari anting putri. Nah, ini dia bahannya seperti ini. Nah, ini anting putri. Jadi sebenarnya anting putri ini dibentuk diindukan ya, diindukan. Jadi ada indukan dari anting putri, namun tidak digunakan atau tidak terpakai. Jadi dipangkas seperti ini, rencananya dicangkok, namun tidak berhasil, kemudian di stek batang. Jadi terbukti ya bahwa anting putri itu bisa kita lakukan stek batang, namun menggunakan media yang khusus. Jadi media yang khusus ya, berbeda dengan jenis-jenis lainnya, bonsai jenis lainnya, karena anting putri ini hidupnya di tempat yang sejuk, mungkin di daerah ketinggian. Lebih bagus mungkin di daerah ketinggian, tempat yang sejuk dan tempat yang agak lembab, sehingga anting putri ini memerlukan kelembaban yang lebih atau penyiraman yang lebih. Dan untuk media jadi untuk tetap dijaga kelembabannya. Jadi media tanam untuk anting putri berbeda ya saat di awal. Jadi saya hanya membicarakan di awal saja, di awal kita melakukan stek batang. Namun jika sudah jadi, mungkin media ini kita campur dengan media yang sering kita gunakan untuk menanam bonsai. Nah, ini dia bahan dari anting putri, hasil stek batang. Nah, jadi seperti ini. Nah, dan ini sudah terbukti tunasnya tumbuh dengan bagus. Nah, ini juga. Nah, dan yang penting jangan digerak-gerakan ya, karena gerakan dari kita diangkat, dipindahkan, jadi sangat berisiko ya pada saat kita melakukan penanaman dari bahan bonsai. Sahabat bonsai, untuk bahan dari anting putri ini saya ikat dengan tali plastik supaya tidak bergerak-gerak. Jadi karena medianya agak kurang padat ya, kurang padat, sangat lembab sekali, jadi mudah sekali goyang ya. Jadi saya ikat dulu seperti ini untuk bahan yang sudah terbentuk seperti ini ya. Nanti ini kita tumbuhkan dulu, kita tumbuhkan akarnya dulu. Jika sudah tumbuh akar dengan bagus, baru nanti kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar dengan menggunakan beberapa campuran media. Jadi untuk media ya, media untuk penanaman dari anting putri atau penanaman dengan cara stek batang dari anting putri. Jadi saya menggunakan media dari, kita ambil dulu ya bahan dari stek batangnya yang kecil-kecil. Jadi ini dia contohnya. Jadi saya hanya menanam di atas polybag dengan media, dengan media kokopit ya. Jadi kokopit yang saya gunakan. Jadi bukan kokopit, artinya kokopit itu serabut kelapa yang sudah dihaluskan atau sudah dilembutkan seperti ini, sudah dipecah-pecah. Nah, ini saya ambil dulu sedikit. Nah, ini kokopit. Jadi kita beli biasanya di stand-stand ya, di stand bunga, stand tanaman hias, stand bonsai ya. Stand bonsai biasanya pasti ada menjual dari kokopit. Jadi ini media tanam yang bagus untuk bahan dari anting putri. Untuk anting putri hasil stek batang. Namun untuk masa pertumbuhan kita juga bisa menggabungkan dari kokopit ini
dengan menggunakan pasir malang. Jadi seperti itu sahabat bonsai, tip dan trik saya dalam menanam dari bahan dari anting putri. Nah, ini anting putri yang saya pesan di Purbalingga, dan untuk nomor HP-nya atau nomor WA-nya sudah saya taruh di tengah-tengah video tadi. Dan ini sudah ada satu tumbuh tunas, karena di awal mendapat saya rendam dulu cuma beberapa paling 1 hari ya saya rendam, kemudian saya tiriskan, saya taruh di tempat yang lembab, kemudian baru saya tanam. Dan ditanam langsung pun tidak masalah, karena untuk anting putri tingkat keberhasilan dalam setiap batang cukup besar ya. Jadi sangat mudah hidupnya, yang penting menggunakan media yang lembab ya, artinya yang terendam air, yang media yang mampu menyerap air lebih lama dan tidak kering ya. Jadi saya hanya menggunakan kokopit untuk masa pertumbuhan. Nah, sahabat bonsai, jadi seperti itu. Jadi sahabat bonsai yang suka dengan anting putri atau yang berada di daerah ketinggian mungkin lebih cocok memelihara jenis bonsai dari anting putri, bisa pesan lewat WA. Jadi sahabat bonsai yang tertarik bisa hubungi ya di nomor WA yang tadi yang ditaruh di tengah-tengah video. Jadi bisa dihubungi ya. Nah, jadi ini saya masih belajar ya. Ini saya belajar program, kita program dari awal. Jadi saya belajar untuk program dari bahan anting putri, karena di tempat saya ini lumayan sejuk ya tempatnya. Jadi mungkin lebih cocok memelihara dari anting putri ini. Sahabat bonsai, jadi itu dia unboxing cara penanaman dan sedikit informasi yang berhubungan dengan bonsai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.